Welcome back to channel YouTube Bumi Education nih. Kali ini kita bakal lanjutin bahas OSN 2023 ya, setelah sekian lama ketunda guys, tahun lebih dia ada. Ini yang nomor 4 sekarang ya, pembakaran sulfida besi. Sulfida besi bakal gue ngasih dari unsur besi dan bayan dengan beragam struktur rumus senyawa. Senyawa bakal sulfida emit ion Fe3+ dan Fe3+ dengan rasio 1:2. Sementara itu, senyawa B yang terdiri dari ion Fe2+ memiliki struktur sel satuan unit sel seperti pada gambar berikut. Bola berwarna abu gambarkan spesies Fe yang menunjukkan kubus, tipe kubus besar muka, sedangkan bola berwarna kuning gambarkan spesies S. Tentukan rumus empiris senyawa A. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu yang A. Yang A itu kan dia bilang Fe2+ banding Fe3+ itu kan 1:2 ya. Oh, which is berarti kan dia 1:2. Jadi kita tahu kalau ternyata kita tahu kalau ini misalkan dari situ kan sebenarnya ketahuan yang ngasih 1:2 Fe2+ Fe3+ apa kita lihat dari Bill Ox-nya aja. Jadi kalau misalkan ada satu Fe2+ dan 2 Fe3+ gitu ya, berarti kan Bill Ox rata-ratanya itu kan sebenarnya 1 kali plus 2 tambah 2 kali plus 3 dibagi 3. Hasilnya kan 8/3. 8/3 itu berarti kan menunjukkan kalau dia itu ada Fe3 ya, Fe3S. Nah, supaya dia 0 gini ya, ini kan plus 8. Berarti ini kan harus min 8. S itu kan sama kayak O ya. 2 min ya kan. Berarti kan min 2 kali 4, maka Fe3S4 ya. Jadi jawaban A itu adalah Fe3S4 ya. Oke, ini mirip kayak analog dengan Fe3O4 kalau kalian pernah tahu ya. Apa? Hematit kalau nggak salah. Itu adalah, jadi ini merupakan oksida campuran. Oke. Ini analog dengan ini. Ya, ini aku hapus aja biar kalian nggak bingung. Ini oksida campuran ya. Oke, berikutnya yang B. Tentukan jumlah spesies Fe dan S pada satu sel satu senyawa B setelah rumus empiris senyawa B. Ya. Ini kita lihat di sini ya. Kalau kita in case kita zoom nih ya. Ya sebenarnya sih ketah agak susah ya, tapi jelas ini kan harus teliti ngitungnya. Jadi kalau Fe itu kan kayak FCC ya kan. Ya Fe2+ FCC kan berarti gampang. Kalau misalnya dia FCC, maka kan berarti dia setengah kali 8 tambah setengah kali 6. Itu kan gampang ya. Jadi kan 4. Itu Fe-nya 4. Ya, kenapa? Ini udah pattern FCC soalnya. Jadi FCC itu memang dia kubusnya tuh pasti di sini sudut. Kemudian di setiap sisi kan ada 6 sisi kubus kan ada masing-masing. Ya, itu FCC. Oke. Nah, sekarang S-nya nih. S-nya kalian harus hitung dengan teliti yaitu berapa gitu ya. Karena ada banyak yang ngumpet soalnya. Ini 1, 2. Ini ada yang ngumpet sih 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kan kristal itu kan harus lihat apakah dia genap atau ganjil gitu ya. Karena kalau ganjil biasanya jarang gitu. Jadi satu ini ngumpet sih Thomas sih. Ini yang ada ngejebak dikit ya. Kemudian karena ini kaitannya berada dalam sisi kubus semua, jadi kita bisa hitung. Ya karena ini bukan nempel sisi kubus ya. Jadi sebenarnya itu dia berada dalam sisi. Ya jadi kalau kalian hitung lagi tuh sebenarnya tetap ada 8 atom kubus gitu ya. Karena kan lihat tuh ini kan FCC soalnya. Dia bukan berada di sisi kubus untuk yang masing-masing ini. Ya. Ini seperti bukan lubang tetrahedral juga sih, lubang apa nggak tahu, lubang trigonal kali ya, mungkin ya nggak tahu. Nah jadi kalau kalian hitung, ini berarti S2 min tuh, ya S2 min tuh berarti dia ada 8. Dia emang 8 utuh ya, utuh dalam satu sisi. Jadi kalau kalian hitungin sebenarnya berapa dia? Berarti kan Fe4S8 atau alias dia apa? Fes2 ya. Ini adalah rumus empiris dari B. Ya. Oke. Nah itu. Terus berikutnya yang C. Itu kan spesies sulfur yang ada pada senyawa B. Ya kan itu Fe-nya Fes2 berarti kan Fe2+ ya. Tambah apa? Ya kan S-nya kan nggak mungkin S min dong, bener. Maka ini kan pasti kan ada duanya kan. Ya maka dia S22 min sebenarnya. Ini adalah analog dengan ion O22 min. Ini adalah persulfida ya. Jadi nggak cuma ada peroksida doang, tapi juga ada persulfida ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi spesiesnya itu adalah ini. Ya.
Point formation ya, PS2 ini adalah mineral pirit ya, kalau kalian mau tahu. Pirit itu sudah dikenal sebagai full gold. Kenapa? Dia warnanya kuning, tapi kuningnya tuh seperti kuning emas. Ya, mirip dengan emas. Jadi orang suka ketipu dengan mineral ini, disangkanya emas, padahal sebenarnya bukan. Makanya dia full gold. Ya mungkin tulisannya bukan gini kali. Full bodoh, full gold. Ya. Jadi emas palsu istilahnya. Gitu. Oke. Oke, Smack. Sekarang kita lanjutkan. Sebenarnya 100 gram 1 biji besi mengandung A, B, dan 15% ya, persen WPW. BPB itu persen WPW, persen massa per massa. Pahatan inert dibakar semua dengan sejumlah udara yang sama dengan kelebihan 2% oksigen untuk membentuk pahatan Fe23 dan gas SO2. Coba pahatan hasil pembakaran diketahui mengandung 81,5% Fe23. Ya. Jika Anda tidak jawaban Anda atau tidak menemukan rumus A dan B pada soal sebelumnya, asumsikan bahwa A sama dengan Fs atau dan B sama dengan Fe2S3 ya. Ya, kayak gini sih sebenarnya soal baik ya, bisa buat lanjutin poin sebelumnya. Cuma kita kan tadi ketemu A sama B-nya apa kan. Dimana A tadi itu adalah Fe3S4 dan B-nya itu adalah Fs2 ya. Kita bisa tuliskan di sini berarti persamaan reaksi tambahkan A dan B-nya. Fe3S4 tambah O2 menghasilkan Fe2O3 tambah SO2. Dan kemudian FeS2 ditambah dengan O2 menghasilkan Fe2O3 ditambah dengan SO2 juga. Ya. Kita bisa setarakan dulu ya. Berarti ini berarti 2 ya. Ini berarti juga 4 berarti kan. Ini 4 tambah 8 which is berarti 3 tambah 8 berarti 11. Berarti ini 11 per 2. Oke. Terus kalau untuk yang ini juga sama. Ini berarti 2. Ini 3. Biar sama ya. Ini 2. Ini berarti 3. Terus itu S-nya ada 8. Berarti ini 8. Ini 9 tambah 16 berapa? 25 ya. 25 berarti 25 per 2. Oke. Itu setaranya ya. Untuk reaksi ini. Ya ini kalau mau kayak mutusin fase juga gak apa-apa. Biar begini. Oke. Jadi seperti itu ya untuk poin D ya. Kemudian kita lanjutkan ke poin berikutnya, poin E ya. Tentukan persentase senyawa A dan B dalam biji awal ya. Nah, saya lihat dulu nih. Ini memang 15% 100 gram 1 biji besi, 15% BPB pahatan inert ya. Berarti kan A tambah B itu kita bisa tahu waktu sisanya adalah 100 kurang 15%. Ya, sorry. Nah, kita itu deh. Massa pahatan ini kan 100 gram. Berarti kan kita tahu dong. Massa pahatan inertnya berarti berapa? Berarti kan 15 gram. Ya kan? Dari 15% dikali 100. Terus kemudian kita hitung massa Fe2O3-nya. 100 kurang 15 sama dengan 85 gram. Berarti kan kita lihat kelebihan 2% oksigen nanti dulu ya. Kita tuh massa yang terbentuk ya kan. Berarti kan dianggapnya oksigennya pasti excess. Bener gak? Jadi kita gak usah pusing. Oke, itu massa ini massa A tambah B. Salah. Ini massa A tambah B ya kan. Berarti kan Fe3S4 sama Fes2-nya. Nah, itu kan segini ya kan. Nah, terus sekarang cerita ya, katanya campuran aspartam bakaran mengandung 81,5% Fe2O3. Berarti sisanya apa? 81,5% Fe2O3 ya. Itu berarti menunjukkan kalau sisanya adalah 100 kurang 81,5%. Itu apa sisanya? Saya tulis saja adalah padatan inert tadi. Padatan inert itu kan adalah padatan yang ini kita hitung dulu. Salah. 18 padatan inert. Ya, kenapa gitu? Karena kan padatan itu pasti tidak akan bereaksi. Jadi pasti sisanya 19,5% itu adalah padatan inert ya. Jadi seperti karena inert kita tahu tadi 15 gram. Ya, ini 15 gram. Makanya juga pasti ini 15 gram juga. Berarti sebenarnya massa Fe2O3 yang kita dapatkan itu adalah itu apa? 81,5 dibagi 19,5 dikalikan dengan 15 ya. 18,5 ding.
Salah ya, 18,5 berarti kakak tuh jasa 18,5 ya. Nah kadang-kadang guys kesalahan anak blunder. Ini 18,5 kali 15 jadi 66,08 gram sebenarnya ya. Itu adalah massa dari si masanya adalah Fe, apa itu massa Fe23-nya. Oke. Oke, nah ini massa Fe23-nya. Sekarang kita lihat dulu nih, karena kita udah tahu massa Fe23, sekarang kita tinggal lakukan ini aja ya kan. Ini kan berarti 85 gram taruhlah ya kan. Berarti kita bisa misalkan massa Fe3S4 itu adalah X dan massa FeS2-nya itu adalah 85 minus X. Ini berarti X, ini 85 minus X ya kan. Kita tinggal, oh iya kita belum ubah jadi mol nih. Fe3S4 ya kan berarti berapa tuh? Kita tinggal hitung aja berarti berarti berapa? X dibagi sama berapa? 55,85 kali 3 tambah 4 kali 32 ya. Berarti X per, kalau kita hitung jadinya 2955,55 mol ya. Terus ini juga berarti NFeS2-nya itu berarti berapa? 85 minus X dibagi 55,85 ditambah 2 kali 32. Oke. Berarti 119,85. Oke. Kalau boleh min X 119,85 mol ya. Jadi segini. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan aja ya. Ini berarti tinggal X per apa? 295,55. Ini dibagi sama 119,85. Kita bikin persamaannya ke Fe23 ya. Berarti kan 3X per 295,55. Kemudian ini 85 min X per 119,85. Setengahnya. Oke. Nah, ini 66,88 gram kita ubah dulu ke N ya. Ke N Fe23 berarti kan 66,08 dibagi sama 2 kali 55,85 tambah 3 kali 16. Oke. Jadi kalau kita hitung ini 66,08 dibagi sama 159,7. 0,413 berapa itu? 438 mol ya. Oke. Nah, terus kan berarti kita tinggal bisa bikin persamaannya dong. Berarti ini kan jumlah dari sini kan. Jumlah dari sini tambah ini sama dengan mol ya. Kita tinggal ya. Sorry ini kurang 2 kali ya. Jadi harusnya persamaan yang dapatnya itu harusnya dia 3X per 2 kali 295,55 ditambah 85 min X per 2 kali 119,85 sama dengan 0,4138 ya. Jadi kalau kita selesain X-nya ya, nah ini shift solve kita dapatkan X-nya. Nah, datanya 65,5
51 ya. Kita cek dulu sama ada benar apa belum ya. Ya, jadi X-nya 65,5 ya. Nah, jadi kalau kita iniin, kita dapatkan kalau ternyata massa Fe3S4-nya itu 65,5 gram dan massa FeS2-nya itu adalah 85 kurang 65, ini 519 ya udah. Kita bikin sampai 3 ke belakang koma aja. Hasilnya berapa tuh? 19,481 gram. Jadi karena ini dia 100 gram, maka dia persentasenya berapa? Jadi A-nya itu 65,519 per 100 kali 100%. Hasilnya jadi 65,519%. Dan untuk yang B itu hasilnya adalah 19,481 kali 100 kali 100. Hasilnya adalah 19,481% ya. Ini jawaban untuk poin yang E. Berikutnya yang F, tentukan volume udara yang digunakan untuk bakar biji besi di atas dihitung pada derajat Celcius 1 atm. Asumsi udara terdiri dari 79% nitrogen dan 21% oksigen, ya. Nah, sangat lihat tuh di sini, ya. Kita langsung dulu kita copy dulu persamaan reaksi setaranya ya. Ya, jadi supaya kita bisa dapat molnya berapa. Ya. Kan gas 11/2. Nah, ini kita ginikan dulu. Nah, kita cari dulu X-nya berapa? Kan X-nya 65,5 gram. Jadi berarti kita hitung dulu nih NFe3S4-nya berapa? Dia 65,5 dibagi sama 65,519 nih. Dibagi sama 295,55. Terus NFeS2-nya 19,481 per berapa itu? 19,85. Iya. Nah, kita hitung dulu berapa molnya masing-masing. Ya. (0,2217 mol ya. Terus kalau untuk yang ini 0,1625 mol ya. Jadi kalau bisa kita hitung berarti NO2 yang dibutuhkan tuh berapa dari Fe3S4? Itu sekitar itu kan 12,5 ya, bukan berdua. 12,5 hanya pada diketahui dikalikan dengan angkanya 0,2217 ya. Ini kita shift store dulu. Untuk yang ini 1,386 mol ya. Kita store lagi. Ini buat trik, buat supaya nggak pembulatan nih. NO2 FeS2 itu sama dengan 5,5/2 dikali 0,1625. (0,446875). Ya segini lah ya. Kita tambahkan ya. Kita jumlahkan kan ini mau oksigennya ya. Yang dibutuhin berapa? Nah, kita shift store. Jadi ingat-ingat ya, store itu di variabel mana ya?
1,8324 mol ya. Nah, kalau ini udah berarti kita tinggal dia bilang katanya kelebihan 2% oksigen. Ingat ya, ini ada kelebihan 2% oksigen. Jadi berarti kita harus hitungnya, berarti NO2 itu adalah 1,8324 ditambah 200% kali 1,8324. Lima koma 4972 mol O2 ya. Nah, berarti kalau ini udah, persen kita udah dapat. Mol kita udah dapat. Nah, sekarang kita berarti tinggal pakai VVNRT dong. Bener nggak? Dua pada sesuatu ATM. Tapi jangan lupa, ini mau udahannya dulu karena ini masih mau O2. Gimana tadi 21% oksigen ya. Berarti yang udaranya 100 per 21 kalikan dengan 5,4972 ya. Hasilnya 26,177 mol udara. Nah, baru kemudian kita lihat dari kondisi ini 24 derajat Celcius 1 atm, kita tinggal PV-NRT aja. Berarti V-nya sama dengan NRT per P ya. Ingat ya kan pakai 0,082 ya. 0,177 dikali 0,082 dikali 298 per 1 ya. Hasilnya ini hasilnya nggak usah. Nah, dapat 639,67 liter ya. Jadi ini jawaban untuk poin yang F. Nah, oke. Berikutnya, itu kalau melepaskan AC jika rata produk jaga pada 25 derajat Celcius. Nah, kalau kayak ini berarti kita hitung dari apa tuh enggak? Dari delta H-nya ya. Karena kan data yang ada cuma delta H sama CP doang. Ini nanti CP kita pakai buat yang poin H. Nah, lihat dulu karena kan dijaga pada 25 derajat Celcius. Jadi kan kalau 25 derajat Celcius kan berarti artinya dia kondisi standar. Jadi kita sebenarnya bisa pakai yang delta HF aja. Delta H0 aja. Ini delta H0F buat ngitung reaksinya nanti, dari reaksinya. Asal kita hitung dulu nih, dari reaksinya ya. Kita copy lagi untuk reaksinya. Nah, kita hitung dulu nih, berarti delta H untuk masing-masing reaksinya. Delta H berarti apa? Delta HR itu sama dengan 8 kali min 297 tambah 3 kali min 822 ya kan, sigma delta F produk min sigma delta F reaktan, bener gak? Dikurangin sama 2 kali minus 178 ya, 2 kali min 178. Oke, terus ya kan kalau oksigen 0 ya, jadi kita nggak usah pedulikan. Nah, kemudian kita hitung nih berarti nih. 8 kali min 297 tambah 3 kali min 822 dikurangin 2 kali min 178. Hasilnya minus 4486 kilojoule per mol ya. Kemudian untuk yang ini, untuk yang B, berarti delta HR sama dengan minus 822 ditambah 4 kali minus 297 dikurangin sama 2 kali FS2 nya itu minus 145 ya. Dan lagi-lagi oksigen 0 ya. Jadi kita gampang untuk ngitungnya. minus 1720 kilojoule per mol ya. Maka ini kita bisa dapatkan berarti ini kan untuk pemol ya. Sementara kita kan tahu mol tadi Fe3S4 cuma 0,217 dan Fs2 cuma 0,1625. Karena ini versi batasnya ya. Karena kita kan ini per mol ini kan per mol apa?
FP3S4 sama FS2. Oh sorry, ini karena koefisiennya 2 berarti ini per 2 mol ya. Karena selalu mol tuh ngikutin merujuk ke koefisien reaksinya ya. Koefisien persamaan reaksinya. Jadi ini berarti per 2 mol Fe3S4. Berarti kalau kita hitung, ini berarti delta H-nya atau sama dengan Q-nya. Karena kita anggapannya ini Q P, jadi pada tekanan tetap dan temperatur tetap ya tentu saja. Berarti kan minus 48,086 per 2 dikalikan dengan tadi molnya 0,2217. Ya. Jadi kalau kita hitung di sini minus 497,2731 kJ ya. Sementara yang ini per 2 mol FeS2 juga ya. Berarti kan kita hitungnya delta H sama dengan minus 1220 per 2 dikalikan dengan 0,1625. Minus 139,75 kilojoule ya. Jadi berarti kita jumlahkan saja Q-nya kan. Karena kalau yang dilepaskan. Nah, jika reaktan dan produk juga pada 20 derajat Celcius ya, berarti kan tinggal kita ini aja kan. Tinggal kita jumlahkan keduanya ini. Hasilnya jadi minus 637,02 kilojoule per mol. Oke. Ini adalah Q-nya gitu. Jadi jawaban untuk poin yang G. Ya. Dan yang terakhir yang H, tentukan temperatur akhir sistem jika reaksi berlangsung secara adiabatis pada kondisi isobarik ya. Nah, ini karena isobarik ini sebenarnya kita bisa lihat itu udah delta H sesungguhnya. Delta H sama dengan Q. Tapi kan masalahnya kan adiabatis itu kan Q-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Ya, tapi ingat, ada rumus untuk cara cepatnya. Delta H sama dengan NCP delta T. Ini berlaku untuk semua kondisi. Mau isohor, isobar, isoterm, dan adiabat. Ya. Asalkan dia gas ideal. Ya. Tapi ini hanya berlaku untuk gas ideal ya. Sama ini juga ada satu lagi delta U sama dengan NCV delta T ya. Nah, karena kita udah tahu nih delta H-nya berapa ya kan. Asalkan ya delta H sebenarnya diukur untuk pada kondisi 25 derajat Celcius ya. Cuma kita kan nanya untuk temperatur sistem ya. Berarti kan dianggapnya dari 25 sampai ke T2 ya. Nah, berarti kita bisa hitung dong. Kita tinggal apa? NCP-nya aja. Nah, NCP-nya itu kita kan kalau lihat berdasarkan MRS ya. Nih, jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan MRS, kita kopikan dulu biar kalian jelas. Nah, sebenarnya kan ini kan ada tadi berapa tuh? 0,2217 sama 0,1625. Ini kan pasti kalau misalnya di MRS kan nih. Untuk masing-masing ini kan pasti habis, bener gak? Dan oksigennya kan sisanya kan sesuai dengan yang ini. Yang apa, yang 200%-nya itu. Ya, jadi ini pasti habis. Ini adalah sisa O2. Jadi yang sisa O2 dari sini kan totalnya sisa O2A, sisa O2B itu kan sisa O2A tambah sisa O2B itu kan sebenarnya kan 200% dari NO2 yang dibutuhkan. Ya. Bener nggak? Nah. Jadi kan kalau untuk yang ini kan juga ya ini berarti 3 kalinya ya kan? 3 kali 0,2217. Ini 8 kali 0,2217. Ya. Ini juga sama untuk yang MRS ini. Ini minus 0,1625.
Ini plus 0,1625 dan ini plus 4 kali 0,1625. Jadi kan berarti ini kan kalau kita hitung, ya kan? Ini 0,6651. Sorry, ini 3/2 ya. Salah. Ini 3/2, ini 4. Ya, karena koefisiennya 4 kan. Ini juga sama, ini plusnya setengah. Ini 2. Ya. Sorry. Nah, ini kalau kita hitung 0,33 332255. Kalau yang ini kita dapatnya 0,8868. Ini juga sama. Ini 0,08125. Kalau yang ini kita dapatnya 0,325. Ini kan habis, ya kan? Nah, berarti kan sebenarnya delta, harusnya kan delta NCP. Nah, delta NCP itu kan sebenarnya sama aja kayak sigma N kali CP produk minus sigma NCP reaktan. Sebenarnya kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan saja apa yang ada di apa yang ada di kondisi akhirnya. Sebenarnya, ya. Ini kita sisa O2B so yang nggak di sini ya. Oke. Jadi kita sebenarnya jumlahkan saja apa yang ada di kondisi akhir. Ya, ini kan kondisi akhir. Ini juga kondisi akhir. Jangan lupa ditambahkan dengan apa? Ada 79% dari nitrogen, ya. Jadi semua yang ada di kondisi akhir itu harus kita perhitungkan. Nitrogen tetap harus dihitung karena kita pakainya udara. Ya. Oke. Jadi untuk yang ini kita anggap ya usah kan ya, tapi kan kalau NCP produk minus ya sebenarnya sih bukan CP produk minus CP reaktan nih. Awal minus akhir. Akhir minus awal. Ya. Nah, karena kebetulan awalnya itu udah tinggal sisa ini doang. Karena kebetulan akhirnya sisa ini dan awalnya habis, ini juga habis ya kan. Ini juga tinggal ini doang. Nah, jadi kita sebenarnya tinggal hitung. Sebenarnya sama aja kayak kita hitung keadaan CP akhir saja. Ya. Kita hanya perlu menghitung keadaan CP akhir saja untuk yang si H-nya ini. Oke. Jadi yang awal nggak usah perlu kita perhitungkan lagi. Karena kan delta H udah kita dapat juga kan. Kita hanya perlu keadaan akhirnya aja. Jadi dari sisa yang ini kita tinggal hitung aja keadaan akhirnya berapa ya. Sigma NCP akhir aja yang kita hitung. Jadi 0,33255 ditambah 0,08125 dikalikan dengan, ini kan Fe2O3 ya, berarti 103,9 ditambah 0,8868 ditambah dengan 0,325 dikalikan dengan 39,9 tambah apa lagi? Ini adalah CPP2O3 ya. Sigma NCP. Ini sigma NCP N kali CP SO2. Tambah dengan apa? 2% nih. 2% oksigen berapa? 200% dikalikan dengan kan sisanya ya 1,8324. Itu kan berarti kalikan dengan CP-nya 29,4. Kemudian tambahkan dengan apa ini? N2-nya ya. Nah, N2-nya itu kan berarti 79/21 dikali berapa itu? Oh, enggak usah 79/21. Kan formula kita udah dapat.
79%. Dikalikan dengan mol udaranya adalah 26,177. Dikalikan dengan CPN2-nya adalah 29,1. Ya, jadi ini adalah sigma N CPO2. Ini adalah sigma N kali CPN2. Ya, jadi kita tinggal totalin aja semuanya. Oke. Kita tinggal totalin semua. Tambah terus ini ya ini sudah angka penting, cuma ya kita belum iniin dulu ya, karena ini kan masih kasar, nanti aja di terakhir. Kita masukin semua. $800,872 Joule per mol. Joule per Kelvin nih. CP itu kan satuannya Joule per Kelvin. Jadi karena ini udah kali mol, ya udah berarti tinggal masukin aja dong. Masukin ke rumusnya delta H sama dengan NCP delta T. Jadi kita tinggal masukin aja. Jadi akhirnya berarti dia delta H-nya kita hitung pakai yang ini. Minus 637.000 020. Jangan lupa samain satuannya. Dibagi dengan 800,872. Hasil jadi minus 795,4 Kelvin. Ya. Nah, ini ada delta T-nya ya. Jadi delta T-nya sebenarnya ini kalau kita lihat delta H-nya kan minus ya untuk Q-nya ya. Jadi harusnya ini dipluskan. Kenapa? Karena kan berarti ini menunjukkan kalau delta T-nya harus naik. Karena kan dia melepaskan kalor gitu. Jadi delta T-nya harusnya naik gitu. Jadi kan mesti pahamin konsep ini gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gitu delta T-nya karena segini, berarti temperatur akhirnya berapa? TF berarti tinggal 25 ditambah dengan 759,4. Ini sebenarnya Kelvin ataupun derajat Celcius sama aja. Karena kan sebenarnya delta T itu sama aja mau Kelvin mau derajat Celcius gitu. Jadi jangan dikurangin lagi ya. Karena kalau usuk delta T beda, kecuali kalau emang temperatur awal atau temperatur akhir gitu. Nah, baru nih kalau misalnya kita hitung 820,4 derajat Celcius. Ya. Jadi ini adalah jawaban untuk poin yang H ya. Memang agak sedikit unik, tapi memang beginilah jawabannya kalau menurut versi kakak. Ya, sekian pembahasan untuk nomor 4 ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Bumi Education jika kalian merasa video ini manfaat. See you in next video.